Oke, teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini hari Selasa 9 September 2025 ya. Saya pengen merespon ya sebenarnya. Ikut komentarin unggahan IG-nya Keisa Furi ya tentang Tuhannya orang Indonesia yang sebenarnya itu adalah uang. Uang itu bukan agama, agamanya namanya kapitalisme kalau kayak gitu. Ngakunya religius tapi menuhankan uang, kan itu sama aja musyrik ya. Karena gini teman-teman ya, sebenarnya seluruh dunia itu juga punya cerita sendiri tentang paganisme ya, termasuk di tanah kelahirannya agama-agama yang samawi murni, Judaism dan juga Islam ya. Walaupun usia Judaism itu sangat tua ya, sudah 5.000 tahun ya, usianya, dia menjadi agama monoteism yang murni ya, agama monoteism murni yang tertua di dunia ya. Kalau Islam kan baru 1447 tahun, kalau Judaism itu sudah 5.700-an tahun. Hampir 58 abad ya usianya, dan sangat tua gitu ya kan. Nah gimana ya, ini juga terlepas dari sebelum Islam itu Indonesia kan mempraktekkan ajaran paganisme yang kita udah tahu sendiri lah ya. Ada kejawen, Wewita, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Islam baru masuk ke Indonesia itu abad ke-7 ya. Dan Islam di Indonesia itu adalah Islam yang sinkretik dengan ajaran-ajaran jauh sebelum agama Allah ini datang ke bumi Nusantara ini, ke tanah Nusantara ini gitu loh. Ya jadinya ketika Keisa Furi menyatakan demikian, ya itu sebenarnya adalah bentuk manifestasi dari apa yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu tentang neopaganisme, paganisme gaya baru. Yaitu apa? Menyembah uang, menyembah harta kan. Orang akan dihormati kalau dia nomor satu kaya, banyak uangnya, rumahnya mewah, gedongan kalau kata orang Betawi, mobilnya mewah, ya kan? Karena orang punya uang tuh katanya bisa melakukan apa aja, dan berharap yang hormatinya itu dikasih duit, dapat duit dari dia. Makanya jadi mental pengemisnya keluar. Jadi sebenarnya betul yang dibilang, perilaku korupsi yang mendera kita itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri sebenarnya. Coba para legislator, para anggota-anggota DPR itu, uang mereka kan banyak habis karena apa? Karena ya bukan hanya sekedar balik modal aja, akan tetapi tuntutan dari konstituennya juga. Kadang-kadang konstituennya kadang minta duit itu gak kira-kira, untuk inilah, untuk ono lah, untuk one lah, dan seterusnya. Nggak kira-kira. Makanya anggota DPR itu emang harus, kalau modal harus gede, harus kaya gitu. Apalagi kalau udah nyalek di dapil-dapil yang dapil neraka lah gitu.
Salah satunya dapil tempat tinggal saya ini, Jakarta 2. Dapil DPR Jakarta 2. Jadi kan dapil neraka karena di sini tuh bertemu dua sisi kehidupan yang berbeda dan jelas perbedaannya, gitu. Di satu sisi ada daerah di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang wah, orang-orangnya duitnya tebel banget, nggak berseri lah, rumahnya gedongan semua, ya. Uangnya nggak berseri dah, kayak gitu. Nggak berseri uangnya, nggak bakalan habis sampai 10 turunan, sampai 12 turunan juga nggak bakal habis itu. Tapi di satu sisi yang lain ada daerah di Jakarta Selatan dan di Jakarta Pusat yang ya kehidupannya jomplang banget. Ya ibaratnya ya orang rumah cuman ya gitulah, standar lah. Yang penting layak huni rumahnya, bisa ditinggali, ya. Aman untuk tempat berlindung dari berbagai kondisi. Paling enggak itu. Dan satu lagi, ya itu, rumahnya macam-macam. Ada yang standar perumahan kayak gini, ada yang di kampung. Tapi kalau soal kehidupan finansialnya, kadang-kadang utangnya lebih banyak. Ya, sehingga kadang-kadang mau makan aja mikir, gitu. Dan problematika finansialnya macam-macam. Uangnya ada yang cepet banget habisnya, ada yang pada intinya garis besarnya cepat habis, gitu. Untuk macam-macam, gitu. Itu ada yang seperti itu di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Makanya ini dapil panas, gitu. Dapil DPR Jakarta 2 ini dapil panas, gitu. Jadi kalau buat saya pribadi ya, terlepas dari apapun itu adalah harus diselesaikan. Masalah kesenjangan sosial ini harus dirapetin, gitu loh. Jangan dingangain, gitu, nggak dilebarin. Nah, kembali ke soal unggahannya Keisa Furi tadi itu, saya udah baca seluruhnya utuh, ya. Masyarakat Indonesia ngakunya paling religius di dunia, bahkan yang paling banyak, paling rajin berdoa di antara negara-negara lain, dan menganggap agama itu penting. Tapi boleh nggak saya harus bongkar ini apa adanya ya? Kalau nggak senang jangan pidanakan saya, karena ini fakta, teman-teman. Faktanya adalah yang saya bongkar, mayoritas orang di Indonesia hanya menjadikan agama sebagai pelengkap. Hanya sebagai pelengkap. Pelengkap dari identitas kependudukan. Karena memang sejak era Presiden Soeharto ada kolom agama. Dan setiap kita mau mengisi formulir untuk beberapa hal, pasti akan ditanya kolom agama, gitu. Karena kan pada waktu itu kan Pak Harto sedang melancarkan gerakan anti PKI kan, yang disebut PKI atau Partai Komunis Indonesia itu kan menyebarkan ateisme,
atau ketidakbertuhanan itu. Jadi diisi kolom agamanya apa. Nah, mayoritas orang Indonesia itu menganggap agama itu hanya simbol, hanya pelengkap dokumen, hanya di atas kertas saja. Agama tuh di atas kertas saja. Di KTP ditanya agama Islam gitu, ya, atau macam-macam Kristen dan seterusnya, ya. Agama yang pertama bagi mayoritas orang Indonesia adalah satu, dokumen pelengkap dokumen kependudukan. Dua, agama bagi mayoritas orang Indonesia itu hanya ritual, hanya formalitas, hanya simbol. Jadi hanya pelengkap dokumen kependudukan dan hanya simbol. Tahu simbol nggak teman-teman? Bukan simpul, beda. Simbol dan simpul itu beda. Ya, saya dari dulu suka loh sama Suzuki Vitara ini. Dari dulu sebenarnya. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi dari dulu ya, saya udah memperhatikan itu. Agama cuma menjadi ajang formalitas belaka dan hanya dijadikan ajang selebrasi. Selebrasi tiap minggu dan selebrasi tiap tahun. Ya. Dan itu semua terlepas dari hanya sekedar formalitas aja. Emang? Artinya apa kalau agama cuma sekedar formalitas? Ya. Ibarat kita makan nih, maaf kata. Kita tuh hanya makan hanya untuk sekedar kenyang. Yang penting udah makan. Ya, yang penting udah makan. Masalah kita menikmati apakah makanannya enak, lezat, nikmat, ya, dan apakah makanannya berkesan di kita dan atau enggaknya, itu mah urusan nanti. Yang penting makan, urusan itu mah belakangan. Kenyang nggak kenyang, yang penting makan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ibaratkan orang menganggap agama, orang di Indonesia kebanyakan menganggap agama itu hanya seperti itu, sampai seperti itu saja. Levelnya level seperti itu. Baru sampai level itu. Ibaratkan kalau kita makan tuh, ya makan tuh hanya untuk sekedar biar kenyang. Yang penting udah makan, yang penting udah minum. Terlepas seger apa enggaknya ya itu urusan yang berlainan gitu loh. Lah sama kan. Jadi nggak ngeresep, nggak apa namanya, nggak blending, nggak membadani agama itu, nggak menjiwai. Ya, di satu sisi kalau kita pegang teguh banget sama agama, ntar kita malah dibilang mabuk agama, ya kan? Kita malah di stigma, di label macam-macam. Padahal kita berpegang teguh pada agama kita. Gitu. Tapi ya biasanya orang-orang yang kayak gitu, yang melabel-label kayak gitu adalah orang yang terlalu banyak mengejar dunia dan menganggap orang-orang yang kayak gitu tuh sebagai orang yang distigmakan macam-macam. Oh, ini tandanya udah kalah sebelum berperang lah, inilah apalah dan segala macam gitu. Dan banyak dalihnya gitu loh. Nah, akibatnya orang jadi kecanduan sama yang namanya duit. Orang jadi malah menuhankan yang namanya uang. Bukan menuhankan, yang menciptakan bahan untuk menciptakan uang. Ya Allah. Jadi ibaratnya
kalimat la ilaha illallahnya itu cuma sekedar omong kosong. Berarti selama ini syahadat kita tuh cuma syahadat omong kosong. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selalu ucapin itu kan. Setiap sholat terutama dalam tasyahud. Tapi syahadatnya cuma omong kosong. Kenapa? Karena nggak masuk, nggak membadani, nggak dibadani. Ya, orang kalau apa? Ya, macam-macam lah intinya gitu. Alibinya tuh macam-macam. Ya, bedakan ya hidup sederhana dengan hidup miskin tuh beda banget. Ya. Paling nggak gini lah. Lewat unggahannya kayak Safuri itu kita jadi ditegur gitu loh. Sudahkah kita memiliki rasa qanaah, berkecukupan? Karena seringkali kita tuh merasa kurang terus. Akibatnya jadi begitu ada ini duit, ada kesempatan, ambil. Judol, korupsi. Kenapa? Karena nggak berkecukupan. Paling nggak kalau sudah kita tanamkan qanaah di dalam diri kita, sudah berkecukupan, ya kan? Opik kan punya ini, lagu cukup bagiku Allah. Lupa saya. Ya, itu aja, ya. Kalau kita udah punya sifat qanaah ini, hidup tuh tenang teman-teman, dan jadi berkah. Harta berkah, insya Allah jauh dari yang namanya mara bahaya. Apalagi kalau kita hidup benar-benar jauh dari perkara yang namanya riba. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi.